Kemudian kalau kau pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersedekah begini. Itulah cara Nabi, bukan menunjuk ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Ada sebagian yang kalimatnya itu kalimatnya Masya Allah, kalimatnya bukan kalimat beriman. Yang penting banyak cepat jadi, terserah ente ikhlas gak penting. Oh nggak begitu dong. Kalau udah ikhlas kasihan dong dia bersedekah. Masuk kalimatnya yang penting banyak, nggak apa-apa gak ikhlas Pak Haji. Duh, kok begitu nih gimana? Masa Pak Haji yang ngasih duit bisa biar boleh masuk neraka? Di Darussalam saja itu menimbulkan satu masalah besar, masalah umat, di mana umat banyak yang dizalimi, tetapi banyak pihak yang berkaitan dengan keumatan yang harusnya itu ikut bertanggung jawab sebagai ulama, tapi diam-diam semuanya, tidak ada yang mau bicara, maka kami bicara. Kebenaran harus ditegakkan. Ini adalah tugas ulama sebagai pewaris para nabi. Sangat disayangkan kalau ulama-ulama itu melihat kemungkaran itu diam seperti setan bisu. Ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia secara umum, agar tidak mau tertipu oleh Yusuf Mansur dengan janji-janji bolok, dengan program-program sedekah-sedekahnya yang banyak menyengsarakan masyarakat. Nah, ketika nyatanya kami datang ke sana yang sudah dijanjikan mau diterima dan kemudian ternyata tidak diterima, kami terus terang kecewa. Coba yang pakai cincin ada nih yang muda-muda. Mana yang pakai cincin? Ini hitam nih. Cincin mana coba? Yang megang tas. Mana ada berapa biji cincinnya? Ada 2. Sini ngobrol sini. Yang pertama masalah sedekah. Petunjuk dari baginda Nabi. Kangen ya ini. Nabi itu kalau ngajak sedekah sama orang nggak pernah bikin malu orang. Nabi itu datang dengan himbauan saja untuk menolak bencana dan untuk menolak segala dosa adalah banyaklah bersedekah. Diberi himbauan begitu, langsung bersedekah. Ada yang lepas kalungnya, yang lepas anting, yang lepas ininya, semuanya. Lalu pulang kembali kepada suaminya dengan baik, tobat, benar. Itu cara Nabi. Kemudian kalau kau pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersedekah begini. Itulah cara Nabi, bukan menunjuk ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Kangen ya ini. Itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama ngerampok, kasih buat saya. Mana? Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Kangen ya ini. Oh Ustadz minta ke jamaah. Kalau memberikan himbauan sedekah, cuman biasanya ngomong, ya tidak paham tuh. Suruh megang kotak, dia pegang beneran. Tidak ngisi-ngisi ya, didoain saja semoga paham. Ini nggak paham misalnya ini. Nah ini ya tetap tidak boleh kita bikin malu. Bikin malu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau bikin orang lari. Ini masalah sedekah. Maka lihat, ikhlas harus kita ajarkan untuk diri kita sendiri. Akhlas kita ajarkan kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan ikhlas? Cara mengambil pun yang cantik, yang manis. Maka tim-tim pengurus masjid yang cari dana, tolong yang cantik mainnya. Ada sebagian yang kalimatnya itu kalimatnya Masya Allah, kalimatnya bukan kalimat beriman. Yang penting banyak cepat jadi, terserah ente ikhlas gak penting. Oh nggak begitu dong. Kalau udah ikhlas kasihan dong dia bersedekah. Masuk kalimatnya yang penting banyak, nggak apa-apa gak ikhlas Pak Haji. Kok begitu nih gimana? Masa Pak Haji yang ngasih duit bisa biar boleh masuk neraka? Kita itu membuat masjid untuk mengajak orang masuk surga. Yang bersedekah pun bagaimana dia dengan penuh kerelaan, senang masuk surga. Sudahlah, jangan dikit-dikit, ikhlas dikit. Mending banyak gak ikhlas gak apa-apa. Ini kadang muncul kalimat begitu. Ini panitia yang salah alamat.
Tapi panitia yang mainnya cakep cantik, orang terpesona dengan program, rindu untuk mengikutinya, lalu dia keluar ditahbib, dirindukan berbuat baik, dirindukan untuk melakukan kebaikan. Sebenarnya itu bukan dibikin malu sampai ngeluh. Ini satu sisi. Kalau Anda sebagai ustadz, pengurus masjid, pengurus ini, jangan bikin malu. Kadang-kadang cara minta sumbangannya begini, pakai nama, dikasih angkanya 500.000. Akhirnya ke tetangga sebelahnya, Pak Haji berapa? Pak Haji masa cuma 200, tetangga aja orang melarat ngasih 500. Pak Haji mana? Ini ngajak jor-joran ini. Coba handphone dibuka, dicatat tadi nomor rekeningnya. Ini untuk menunjukkan kekuatan niat. Dicatat kayak masukin nomor kontak. Ayo dicatat. Kita niat nih misalkan 1 juta, ntar pasti nyampe. Niat 10 juta, ntar pasti nyampe. 100 juta, ntar pasti nyampe. Rp1.000 pun nyampe itu insyaallah. Itu disimpan, dicatat betul. Nanti sewaya-waya, sewaktu-waktu gitu. Mengantisipasi berkembangnya paham Yusuf Mansur, paham sedekahnya Yusuf Mansur yang banyak menyengsarakan dan menzalimi masyarakat Muslim Indonesia. Di Darussalam saja itu menimbulkan satu masalah besar, masalah umat, di mana umat banyak yang dizalimi, tetapi banyak pihak yang berkaitan dengan keumatan yang harusnya itu ikut bertanggung jawab sebagai ulama, tapi diam-diam semuanya, tidak ada yang mau bicara. Maka kami bicara, kebenaran harus ditegakkan. Ini sebenarnya seharusnya merupakan kewajiban dan tugas ulama juga untuk bisa menyelesaikan, baik diminta maupun tidak. Karena ulama adalah penerus pewaris dari ajaran Nabi. Nah, yang diwariskan oleh Nabi adalah kebenaran. Kami datang ke pesantren Al-Bahjah, pesantrennya Buya Yahya, adalah untuk memohon beliau menjadi mediator atau menjadi penyelesai daripada kasus ini. Ini adalah tugas ulama sebagai pewaris para nabi. Sangat disayangkan kalau ulama-ulama itu melihat kemungkaran itu diam seperti setan bisu. Harusnya mereka itu juga ikut bicara, ikut menengahi, ikut memberikan solusi. Karena ulama itu adalah pusat solusi umat, tempat bertanya atau tempat memberi jawaban, di mana ketika ada masalah sekecil apapun, seharusnya seyogianya, sudah sewajarnya, tugas ulamalah yang harus melakukan kebenaran, melakukan penyelesaiannya gitu. Nah, ketika nyatanya kami datang ke sana yang sudah dijanjikan mau diterima dan kemudian ternyata tidak diterima, kami terus terang kecewa. Apakah tidak sebaiknya sebentar saja menemui kami? Itu kan sudah memberi kami hati yang lega. Karena jauh-jauh dari Jakarta datang ke sana sebagai tamu, mestinya kan diterima dulu. Bahwa ada keperluan lain, itu nggak jadi masalah. Bahwa menemui kami cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, tidak ada masalah. Kami akan lebih senang apabila Abu Yahya pada saat itu menerima kami meskipun hanya 1 detik. Udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.